Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi kita ini yaitu terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 36 sampai 38. Yang artinya, apa saja kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberikan maaf, dan bagi mereka orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Nah, kita masuki materi kita. Oke, untuk itu ayo kita perhatikan bersama tabel 31 yang ada di buku paket halaman 48. Ya, sudah dibuka anak-anak Ustazah. Oke, di situ terdapat perbandingan Undang-Undang Dasar 1945 versi 18 Agustus 1945 dan versi amandemen. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengatur negara dengan konstitusi yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara Indonesia patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, yang selanjutnya yaitu PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah MPR mengamandemen atau mengubahnya pada tahun 1999 sampai 2002 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disingkat dengan UUD 1945. Susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti penting karena merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Nah, menurut Jimli Asyidiki, isi Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman. Nah, yang kedua, sebagai pembaruan masyarakat, dan yang terakhir sebagai perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa. Begitu pentingnya Undang-Undang Dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga MPR telah melakukan perubahan pada masa reformasi. Nah, adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai hal-hal berikut. 1. Tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Nah, yang ketiga, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Hal ini merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya yaitu silahkan kalian kerjakan latihan di buku tulis kalian. Semangat mengerjakan. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.